dari alam untuk alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bumi semakin hari semakin membuka kepedulian kita. Dari hal-hal yang kecil seperti mengolah limbah dapur, kita sebenarnya sudah ikut melestarikan lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan membuat ekoenzim. Dalam wawancara kali ini, kita akan mengetahui lebih dalam apa itu ekoenzim dan bagaimana memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan narasumber pertama kita, Ibu Lita, dan narasumber kedua kita, Ibu Endang. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga. Perkenalkan, kami siswa dari kelas 9A dari SMP Negeri 1 Galur ingin memperkenalkan diri. Saya Siti Nur Hidayati dan ini teman saya, Aini Fiska Amelia, ya, akan melakukan wawancara mengenai ekoenzim untuk memenuhi tugas sekolah. Apakah Ibu berkenan untuk di video? Tentu saja. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekoenzim dan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari penggunaannya? Ekoenzim itu adalah nutrisi yang diperlukan untuk tanaman, apapun tanamannya, mau itu padi ataupun sayuran dan buah-buahan ataupun rimpang-rimpangan. Pokoknya itu memang nutrisi untuk tumbuhan. Dan manfaatnya itu adalah yang memberikan dia makanan, tambahan makanan untuk tumbuhan-tumbuhan itu supaya mereka bisa tumbuh dengan subur. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan kedua. Sejak kapan Ibu mengenal dan mulai membuat ekoenzim? Ibu kenal ekoenzim itu sudah hampir 2 tahun ya. Lama. Ya, sudah. Dan memang sudah 2 kali. Wow. Ibu membuat ekoenzim sendiri di berdikari ya. Karena pembuatan ekoenzim itu memang memerlukan waktu cukup lama, fermentasi 6 bulan. Gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa ekoenzim penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat? Karena ekoenzim itu mengurangi kita untuk bersinggungan dengan bahan-bahan kimia. Aman sekali untuk kulit, tidak akan menimbulkan alergi, bahkan kepada orang yang punya sensitif kulitnya itu tidak akan menimbulkan alergi. Nomor 4, bagaimana proses pembuatan ekoenzim secara singkat? Oke, Ibu jelaskan cara pembuatan ekoenzim. Ya. Ekoenzim itu terbuat dari buah-buahan dan juga bisa sayuran. Tapi memang kalau Ibu pribadi, Ibu tidak menggunakan sayuran. Ibu menggunakan buah-buahan. Dan buah-buahannya itu yang dipergunakan buah-buahan apa saja boleh kecuali durian, alpukat, nangka. Karena itu bergetah dan alpukat itu berlemak. Yang lain boleh. Dan komposisinya adalah 10 liter air. Itu menggunakan bahan baku buah-buahannya itu 3 kilo dengan 1 kilo gula jawa. Dan caranya adalah bahan buah-buahan yang sudah kita ambil itu kita seleksi, kita cari yang tidak berbelatung buah-buahannya. Setelah kita seleksi buah-buahannya, nah yang sudah lulus seleksi dari belatung-belatung itu kita cuci. Setelah kita cuci itu biasanya kita potong-potong. Kalau sudah pernah punya stok ekoenzim, setelah dipotong silakan ditetesin ekoenzim, direndam dulu di ember, di air berisi ember. Nah, nanti setelah cukup, nggak usah lama, cukup sekitar 5 menit direndam, kita ambil si buahan yang udah kita potong-potong tadi, kita masukkan ke ember yang berisi 10 liter air. Gulanya diiris-iris, jangan berundungan karena lama ngurainya nanti. Kita iris-iris, campurkan ke gentong 10 liter plus buah tadi. Kita aduk, nggak usah aduk lama-lama, cukup sampai mereka tercampur rata. Ditutup, pastikan tutupnya rapat. Kalau perlu dilakban, silakan dilakban sekeliling itu. Dan itu difermentasi selama 3 bulan.
untuk 6 bulan. Enggak jadi. 3 bulan yang 6 bulan sama minum. Baik Bu, lanjut ya. Kalau misal dalam proses pembuatan muncul bau yang tidak sedap, langkah apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasinya? Sejauh ini kalau ekoenzim itu tidak akan menimbulkan aroma tidak sedap ya, karena itu dari buah-buahan. Tapi kemungkinan menggelembung, si wadahnya menggelembung bisa terjadi. Nah biasanya penggelembungan itu karena kalau kita taruh di galon aqua kan ujungnya itu dia mengecil ya, kan galon gini di bawah gede. Nah caranya adalah si lubang tutup galon ini kita tusuk, kita lubangi, terus kita pakein selang supaya udaranya itu keluar, jadi nggak meledak tuh. Ya mungkin yang bisa Bapak tambahkan ya, itu kalau yang menimbulkan busuk itu berarti waktu pada saat proses fermentasi itu tercampur udara. Iya. Karena fermentasi ini adalah fermentasi anaerob. Jadi kalau sampai dia masuk udara itulah yang menimbulkan bau busuk. Kami rasa wawancara ini sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat bagi generasi muda, khususnya bagi kami pelajar. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa praktekkan itu di lingkungan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Selamat siang. Perkenalkan, kami siswa kelas 9A dari SMA Negeri 1 Galur. Saya Agila dan teman saya Ijal. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya ingin mewawancarai Bu Indah mengenai ekoenzim sebagai bagian dari tugas sekolah kami. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam serta pengalaman berharga langsung dari Ibu. Apakah Ibu berkenan jika proses wawancara ini kami rekam dalam bentuk video? Boleh, Juit. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, siapa saja yang bisa membuat ekoenzim? Apakah cuma orang yang dengan pengetahuan khusus atau semua orang bisa membuatnya? Sebenarnya, semua orang itu bisa membuatnya dengan ilmu dan tujuan. Kalau saya hanya mendapatkan dari hanya membaca. Dulu pernah aku pengen mau tentang anak membuat itu enzim. Nah itu, tapi karena memerlukan waktu yang agak ya paling tidak 3 bulan atau sampai 6 bulan baru mungkin ada lagi ya tanya biasanya ekoenzim digunakan di mana saja dalam ruangan atau bisa di ruangan orang, bisa di lingkungan sekitar bisa, di lingkungan sekitar bisa, di lingkungan sekitar itu tanaman dari tahu ya untuk memupuk tanaman. Kalau di rumah tangga bisa dibantu untuk tanaman dan yang lainnya. Kalau untuk persiapan itu untuk investasi ya itu apabila saya mengurangi atau nambah berbeda dari biasanya, apakah masih aman digunakan atau harus terus itu dipakai untuk anjing dan bisa untuk dapat air. Kalau untuk ya kesehatan ya jangan Lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya Bu. Menurut pengalaman itu, bahan apa saja yang paling cocok dijadikan ekoenzim? Kulit pisang itu bagus. Kulit pisang. Apa ya? Ya saya itu kulit pisang sama kalau apa ya? Saya buat yang lain.
Ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda agar tertarik mencoba membuat ekoenzim dan peduli terhadap lingkungan? Di masyarakat sekitar kita, ekoenzim itu biar sehat karena bisa untuk kesehatan ya. Nah, yang kedua bisa untuk apa ya namanya, pemupukannya sangat ini hasil panennya juga bagus. Itu harapan saya kalau bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita atau anak-anak itu bisa kayak bermanfaat lah pokoknya untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang saya harapkan. Terima kasih Ibu atas jawaban dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para generasi muda. Dengan demikian kami pamit undur diri. Ya.